Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di bulan suci. Bulan suci sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan istilah hurum itu untuk 4 bulan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna 'iddatasy syuhuri indallah 12 syahr. Sesungguhnya hitungan atau bilangan atau jumlah bulan dalam 1 tahun itu ada 12. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentang hitungan atau jumlah 12 itu kita semuanya sudah paham. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat itu menyatakan, dari 12 itu minha arba'ah hurum, dari 12 itu ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun mutataliyah, 3 bulan itu berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang terakhir itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrul mudhar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, disebut sebagai bulan haram, yang artinya bulan suci, karena bulan ini adalah bulan yang harus kita sucikan, kita muliakan, kita hormati. Bahkan di dalam tradisi jahiliyah pun orang jahiliyah paham bulan haram adalah bulan yang harus mereka muliakan, harus mereka hormati. Karena itu ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa orang Arab menyebut dengan syahrul mudhar untuk bulan Rajab? Karena Mudhar ini adalah suku. Mudhar itu adalah merupakan kabilah Arab yang sangat menghormati kesucian bulan Rajab. Karena begitu hormatnya mereka terhadap kesucian bulan Rajab, maka pedang-pedang mereka sarungkan. Mereka pun tidak meninggikan suara mereka demi memuliakan, demi menghormati kesucian bulan Rajab. Karena itu nama kabilah mereka, nama suku mereka disebut di dalam bulan itu untuk menamai bulan itu, sehingga Rasulullah menyebutnya dengan syahrul mudhar. Kemudian yang kedua, Rajab itu juga disebut sebagai syahr asom. Asom itu artinya tuli. Kenapa disebut dengan tuli? Karena di bulan itu tidak lagi ada dentingan pedang, termasuk juga alat-alat perang, karena semuanya ditanggalkan. Kenapa ditanggalkan? Untuk menghormati kesucian bulan itu. Inilah ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tentang makna dibalik kesucian bulan Rajab dan 4 bulan haram secara umum. Oleh karena itu
Di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi Allah menyatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Kamu jangan melakukan kedzaliman terhadap dirimu di 4 bulan itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Melakukan kedzaliman itu hukumnya haram. Melakukan kedzaliman terhadap diri kita hukumnya haram. Tetapi pertanyaannya, kenapa Allah khususkan fala tadlimu fihin anfusakum di dalam 4 bulan itu? Para mufassir menjelaskan, ya, li'azamati iqabiha, karena betapa besarnya sanksi atau dosa ketika melakukan pelanggaran di 4 bulan haram itu. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan siapa saja yang melakukan maksiat, siapa saja yang melakukan keharaman, siapa saja yang melakukan pelanggaran, melakukan tindakan jarimah, kriminal di bulan haram itu, maka sanksinya, hukumannya, dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa makna dari fala tadlimu fina anfusakum tadi, konteksnya di situ, yaitu siapa saja yang melakukan kedzaliman terhadap dirinya, artinya dia melakukan maksiat, dia melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, maka dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menarik ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau bulan haram ini harus kita jaga kesuciannya, kemuliaannya. Pertanyaannya, kenapa di ujung ayat itu justru Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Ini pertanyaannya. Artinya ini seolah-olah kontradiksi. Di satu sisi kita tidak boleh melakukan kedzaliman, di mana kedzaliman yang dilakukan di bulan haram itu dilipat gandakan dosanya. Tetapi di sisi lain justru kita diperintahkan untuk berperang, memerangi orang-orang musyrik secara kafah, sebagaimana mereka juga memerangi kalian secara kafah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini bagian yang kedua. Perang melawan orang kafir, perang melawan orang musyrik, itu disebutkan oleh Allah pertama kali perintahnya dalam surat Al-Baqarah 216. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Ayat ini turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ayat ini diturunkan sebelum terjadinya perang. Ayat ini memerintahkan kepada kaum muslimin agar mereka melakukan peperangan. Dan kemudian lanjutan dari ayat itu, surat Al-Baqarah 217, Allah menyatakan, dan ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang dikemukakan di atas tadi. Kenapa kemudian berperang di bulan Rajab justru diperintahkan? Sementara di satu sisi Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kedzaliman apapun. Di surat Al-Baqarah ayat 217 Allah memulai kalimatnya dengan yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fihi. Kata Allah, mereka bertanya Muhammad kepadamu tentang bulan suci, bulan haram, tentang berperang di dalam bulan suci atau bulan haram itu. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Peristiwa ini terjadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW setelah diizinkan berperang, diperintahkan berperang, kemudian Rasulullah SAW membentuk detasmen, membentuk syariah. Syariah itu dipimpin oleh Abdullah ibn Jahsh, dan itu terjadi di bulan Rajab. Karena itu terjadi di bulan Rajab, maka ini seolah-olah mengubah konvensi yang ketika itu dijaga, dipertahankan oleh orang-orang musyrik, di mana mereka harus menghormati kesucian bulan suci dan mereka tidak boleh berperang di bulan suci. Ayat ini menjelaskan apa kata Allah,
Kul, katakanlah Muhammad, jawablah Muhammad, qitalun fihi kabir. Betul bahwa berperang di bulan suci itu kabirun, itu merupakan perkara besar. Dalam tanda petik itu merupakan kesalahan yang menyalahi konvensi. Wasaddu an sabilillah. Tapi di sini Allah kemudian mengingatkan, sementara menghalangi dari jalan Allah, wa kufrun bihi, dan mengkufuri Allah, wal masjidil haram, termasuk menghalangi untuk menuju masjidil haram, untuk memanfaatkan masjidil haram, wa ikhraj ahli, termasuk mengeluarkan orang-orang dari masjidil haram, orang-orang Islam diusir dari Mekah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, minhu, mengusir mereka, mengeluarkan mereka dari tanah haram tadi, akbaru indallah, itu jauh lebih besar dosanya, jauh lebih berat timbangannya ketimbang melakukan peperangan di bulan suci itu. Ini jawaban Allah untuk menjawab kenapa ketika surat At-Taubah tadi di satu sisi memerintahkan kita untuk menjaga diri kita agar kita tidak melakukan kezaliman, menghormati kesucian bulan ini, tapi ada perintah perang. Kemudian surat Al-Baqarah 217 menjelaskan kepada kita mengapa kasus Abdullah bin Jahash itu terjadi di bulan Rajab, di bulan suci. Jawabannya tadi, Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah kemudian menjelaskan, wal fitnatu akbar minal qatl. Fitnah di sini maksudnya adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu akbaru minal qatl, jauh lebih besar ketimbang peperangan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari dua ayat tadi? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghormati kesucian bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, dan kemudian kita dilarang untuk melakukan kedzaliman terhadap diri kita, itu artinya bahwa kemaksiatan yang dilakukan di bulan itu dilipat gandakan dosanya, dilipat gandakan hukumannya, sebagaimana penjelasan Imam Syafi'i tadi. Yang kedua, sebaliknya, kalau seandainya peperangan tadi itu pahalanya tidak besar, dan kita tahu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa jihad itu adalah merupakan darwah sanamil Islam, ujung tombaknya Islam. Andai itu pahalanya tidak besar yang dilakukan di bulan Rajab tadi, maka tidak akan ada perintah wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Tidak ada. Ini yang bisa kita pahami dari ayat tadi. Oleh karena itu, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan apa? Ketika bulan haram, artinya di situ ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita harus menjaga diri kita, meminimalisir diri kita agar kita tidak melakukan maksiat. Karena maksiat sekecil apapun, apalagi maksiat besar, itu akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan suci ini, ketika kita melakukan ketaatan, sekecil apapun ketaatan tadi, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seruan-seruan seperti berinfak dan sebagainya tadi, yang itu kita lakukan di bulan haram, maka itu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana perintah untuk berperang melawan orang musyrik tadi, kalau seandainya pahalanya tidak dilipat gandakan oleh Allah, maka tidak ada perintah itu di bulan suci. Karena itu ketika Allah mengatakan wa qatil musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, itu menunjukkan bahwa perang di bulan tadi, dan perang itu hukumnya adalah fardu kifayah dalam konteks hujumi, ofensif, maka di sini berarti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Dan inilah yang menjadi rahasia kenapa kemudian peperangan kaum muslimin, penaklukan kaum muslimin banyak dilakukan di bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Rajab bukan hanya istimewa karena bulan sucinya, tapi di bulan Rajab ada peristiwa di mana Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diabadikan dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat ini menjelaskan kepada kita, dan penjelasan itu dinyatakan oleh Al-Allamah Ar-Rasyid Al-Aji dalam kitabnya Qiraah Siyasiyah
lisiyah an-nabawiyah. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj itu di Isra Mi'rajkan terjadi setelah wafatnya Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan itu setelah wafatnya pamannya Abu Thalib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan itu setelah mendapatkan ujian yang begitu berat pada saat di Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dilempari dengan batu sampai kakinya berdarah-darah, sampai kemudian malaikat penunggu gunung, malaikat Jibril datang pada Rasulullah di Qarnul Manazil menawarkan kepada Nabi untuk mengangkat gunung Akhshabain untuk ditimpakan pada penduduk Taif, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya pada saat di kebun kurma milik dari orang Taif ketika itu berdoa kepada Allah, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbi wa rabbul mustada'afin ila man takiluni ila ba'idin yatahjahamuni am ila qaribin malakatu amri law lam yakun bika ghadabun fala ubali walakin afiyataka awsa'uli. Itu doa Rasulullah. Rasulullah di dalam satu poin doanya tadi mengatakan wahawani 'alan nas, dan bagaimana orang-orang itu mereka menistakan aku, menghinakan aku. Rasulullah kemudian mendapatkan rihlah, diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan yang luar biasa dahsyatnya, dan itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat di Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dijadikan sebagai imam, kemudian dibangkitkan 124.000 nabi dan rasul. Jumlah ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. 124.000 nabi dan rasul dibangkitkan menjadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ada apa di balik itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu mendapatkan mandat untuk menggantikan kepemimpinan Bani Israel yang telah diangkat menjadi nabi dan rasul sebelumnya untuk memimpin dunia ini. Lalu kemudian setelah itu mandat itu dialihkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dinyatakan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Kami tidak mengutus kamu Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, basyira wa nadhira, untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Sejak peristiwa itu Rasulullah kembali ke Mekah, dan setelah peristiwa itu Allah datangkan ahlu nusrah dari Yasrib, dan itulah yang diabadikan dalam kitab yang Al-Fakir sebutkan tadi, yaitu terjadinya Bai'at Aqabah yang pertama sebelum yang kedua dan yang ketiga. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini peristiwa Rajab. Setelah peristiwa itu Rasulullah kemudian mendapatkan kekuasaan dan hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW menjadi kepala negara di Madinah. Dan Rajab yang pertama Rasulullah perintahkan Abdullah bin Jahsh tadi untuk melakukan syariah atau detasmen atau misi militer menghadang kafilah Abu Sufyan yang ketika itu berangkat berdagang. Dan inilah peristiwanya kemudian diabadikan dalam Al-Quran tadi untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh mereka, seolah-olah orang Islam ini tidak konsisten dengan apa yang menjadi konvensi. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah itu kemudian diikuti dengan berbagai macam peperangan selanjutnya, dan momentum Rajab dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk menuai kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena tadi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna kemuliaan dan kesucian bulan Rajab, bulan haram, bulan suci. Karena itu masyarul muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat ini Al-Fakir ingin sampaikan, inilah kesempatan kita. Maka para ulama mengatakan bulan Rajab adalah momentum bagi kita untuk menanam. Bulan Sya'ban adalah momentum bagi kita untuk menyirami dan merawat. Dan nanti bulan Ramadan, meskipun bulan Ramadan tidak disebut sebagai bulan haram, tapi Rasulullah SAW menyebutnya sebagai syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Di situ kita akan panen, di situ kita akan bisa mendapatkan nilai atau hasil dari panen amal kita yang kita tanam mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan lah kita akan memanennya nanti. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa memanen sebanyak-banyaknya.
dan kita bisa mendapatkan itu, dan kita mulai sekarang bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah bulan kita untuk menyemai, bulan kita untuk menanam, dan kemudian nanti kita lanjutkan di bulan berikutnya untuk kita sirami, untuk kita rawat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Taufik itu artinya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketepatan, kecocokan, apa yang menjadi harapan kita untuk meraih sebanyak-banyaknya amal soleh, pahala, kebaikan, itu bisa kita dapatkan dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajili wa ajili ma'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allah wahfatna wa iyahum bihifdika wa mannika wa jiwarika ya rabbal alamin. Allahumma ishfi mardahum wa anqidh gharqahum, Allahumma faktubhum minasy syuhada. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qimis shalah.